Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Siang ini kita coba bahas, Bang Fred katanya coba dibahas masalah eh, noda merah yang ada di Mister X katanya, yaitu di salah satu channel YouTube Anjas Thailand. Coba saya akan sedikit membahas masalah itu. Jujur aja saya belum mengetahui ya informasi tersebut, jadi baru datang langsung saja coba saya pelajari. Noda merah ada di Mister X. Siapakah Mister X tersebut? Di sana tidak disebutkan siapa, cuman disebutkan clue-cluenya saja, arah-arahannya saja. Eh, Coba kita lihat ya Mister X. Kalau noda merah memang sudah ada di salah satu saksi, yaitu di salah satu saksi Pak Yosep, dan itu sebenarnya sudah clear dan sudah diakui oleh Pak Yosep bahwa ada noda merah kecil saja, tidak terlalu banyak kata Pak Yosep. Dan saya kira itu sudah clear, dan hampir 2 tahun ini tidak ada masalah, berarti sudah clear ya. Kemudian noda merah di Mister X. Kalau saya lihat dan saya perhatikan di sana memang ada clue-cluenya, yaitu di apa, seolah-olah bahwa itu ditujukan kepada seseorang ya, yang seseorang ini ya pasti berhubungan dengan adanya di TKP. Nah, tidak tahu kapan ada di TKP-nya. Nah, kalau kita berhubungan noda merah, maka berarti ini berkaitan dengan TKP. Jelas itu pasti. Karena kedua korban dinyatakan bahwa mereka dihabisi di rumah TKP tersebut. Permasalahannya adalah kalau Mister X ini memang ada noda merah, kapan noda merah itu menempel di pakaiannya? Kalau misalkan ada di pakaian, apakah itu di baju ataupun di celana? Kapan noda merah itu menempelnya? Apakah menempelnya pada saat proses pengeksekusian atau pasca eksekusi? Ini juga pertanyaan. Kenapa? Karena ada dua kegiatan di TKP, yaitu proses pada saat eksekusi dan proses sebelum pada saat eksekusi dan pasca eksekusi. Nah, coba kita perhatikan sekarang ya. Siapa saja yang ada di sana jelas kita tidak tahu. Ya, karena memang sampai sekarang belum teridentifikasi siapa pelakunya. Nah, sedangkan pasca eksekusi yang datang ke TKP kita ketahui ada beberapa saksi di pagi hari yang sempat datang ke TKP. Di media kita tahu bahwa yang masuk ke dalam rumah ya, bukan ke TKP, ke dalam rumah. Kalau ke dalam TKP memang kita tahu di sana ada Pak Yosep, ada Danu, itu di media sudah jelas ya. Kemudian ada Wahyu, tapi Wahyu cuma di depan. Kemudian ada Pak RT, Pak Ujang, kemudian ada beberapa warga yang datang ke TKP di pagi hari. Nah, sekarang yang masuk ke dalam rumah siapa? Kalau di media kita sempat tahu bahwa di tanggal 18 pagi itu sempat kita tahu bahwa Pak Yosep masuk ke dalam, kemudian juga Danu masuk ke dalam. Entah siapa lagi yang masuk ke dalam, tetapi kalau di media baru 2 orang yang masuk ke dalam rumah di pagi hari. Nah, sekarang kalau misalkan adanya Mister X, kemudian ada noda merah di baju atau di celananya, kapan itu menempelnya? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah noda merah itu berasal dari penyidik ataukah berasal dari info seseorang yang memberikan informasi kepada sang kreator, konten kreator? Nah, kalau misalkan informasi dari penyidik, tentu ada pertanyaan lagi. Kapan penyidik mendapatkan data bahwa Mister X terkena percikan noda merah? Apakah pada saat proses identifikasi di hari pertama dan hari kedua? Kalau misalkan pada saat proses identifikasi pertama dan kedua diketahui ada noda merah, maka informasi itu pasti muncul di awal-awal. Sedangkan kita ketahui di awal-awal sebelum sempat muncul berita itu. Karena yang muncul hanya dari Pak Yosep, noda merah tersebut. Ya.
Nah, Mr. X ini kapan munculnya? Makanya ini pertanyaannya datang dari mana? Apakah dari penyidik ataukah dari seseorang yang melihat? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Coba kita ketahui, kalau misalkan ada, saya sebenarnya dari clue itu saya sudah bisa membaca ini arahnya kemana, saksi siapa yang dituju, saya sudah paham. Cuma permasalahan memang ini gini, kan kita kan juga harus membaca apakah ini masuk logika apa tidak masuk logika gitu kan. Kalau misalkan gini, proses identifikasi dari penyidik, berarti bisa diketahui dong, oh ini yang bersangkutan lagi memakai baju itu ada percikan darah. Kemudian setelah itu tentu ini berkaitan dengan pertanyaan dan berhubungannya dengan alibi. Tentu akan dipertanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa ada noda darah di dalam pakaian tersebut. Sangat-sangat mudah sekali untuk mematahkan alibi, bukan mematahkan, untuk mencari alibi yang kuat. Bisa saja dia mengatakan saya datang ke sana jam sekian, kemudian saya membersihkan, atau saya mencoba memasuk ke dalam TKP, membersihkan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada percikan darah. Ya sebenarnya kan itu tidak bisa dicegah, karena bisa saja kan kalau udah masuk sehubungan yang bersangkutan bisa saja masih dalam satu wilayah atau ikatan keluarga. Nah, kecuali kalau tidak ada ikatan keluarga ya. Kalau tidak ada ikatan keluarga, tiba-tiba dia pasca eksekusi masuk ke dalam rumah, itu jadi pertanyaan. Tapi kalau masih dalam, orang Mr. X itu misalkan masih dalam lingkungan keluarga, ya dia bisa cukup beralasan kalau dia masuk ke dalam rumah ya. Jadi ya tidak ada alasannya lah ya. Kemudian dia bisa saja memegang apa, kemudian terkena, nah, bisa saja seperti itu ya. Jadi alibinya sangat kuat. Kemudian kalau misalkan begini, kalau misalkan itu dilakukan pasca identifikasi, kapan orang yang disebut dengan Mr. X ini kapan dilakukan BAP pertama kali? Apakah di awal-awal ataukah beberapa bulan setelah pasca kejadian baru di BAP, kemudian terjadi proses identifikasi? Apakah mungkin proses identifikasi itu? Nah, ini kan ada hal-hal yang harus memang kita masuk logika. Kapan percikan noda merah itu nempel di pakaiannya? Apakah pada saat proses identifikasi di hari pertama atau di hari kedua, ataukah di hari berikutnya, ataukah beberapa bulan kemudian? Memang betul noda merah itu sangat kuat kalau sudah menempel di baju, di pakaian. Kenapa saya katakan demikian? Saya sering mengalami hal demikian ya, berkaitan dengan murid-murid saya yang kalau bertarung di lapangan yang berdarah-darah, nempel di bajunya, nempel di anduk, kalau dilap sama anduk, itu sampai sekarang di anduk itu masih tetap ada noda merah itu. Betul. Itu yang udah 1 tahun aja, berapa tahun noda merah itu masih tetap nempel ada. Ya, yang kalau misalkan udah dicuci berapa kali juga sampai udah berapa tahun masih ada nempel di anduk yang pernah saya basuh ke dalam murid saya yang berdarah-darah itu. Sampai sekarang masih ada tuh di lemari saya. Beberapa kali saya lihat tuh masih ada noda merah. Nah, apakah noda merah itu pada saat sudah proses diulang-ulang pencucian, apakah masih bisa diidentifikasi, ada keterikatan dengan DNA dan lain sebagainya, yaitu hanya pihak kepolisian yang tahu ya. Tetapi kalau memang noda merah itu memang menempel lama, memang betul iya seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau misalkan sekarang diproses, katakanlah ada seseorang yang melihat misalkan ya, si saksi ini memakai baju, kemudian ada noda merah. Kemudian tiba-tiba misalkan nih, sekali lagi ya kan, kita tidak tahu nih gambarnya seperti apa kan. Kemudian baju ini diambil sama seseorang, kemudian dilaporkan kepada Polda Jabar misalkan gitu ya. Kemudian diproses identifikasi si darah tersebut misalkan. Kemudian ada kecocokan dengan salah satu korban, baik itu Ibu Tuti atau Amelia misalkan ya. Kita kan tidak tahu nih proses seperti apa, proses identifikasi atau proses apa, kan kita tidak tahu ya. Nah, misalkan baju itu dibawa, kemudian dicek di lab gitu kan. Oh, ada keterikatan nih si noda merahnya dengan salah satu saksi. Nah, ini bisa jadi kuat kalau memang demikian ya. Kalau pakaian itu memang selama ini dipakai oleh
si Mr. X misalkan ya. Mr. X ini memakai pakaian itu, kemudian setelah diteliti seperti itu, ada kecocokan. Ya, nanti tinggal ditanyanya ada proses bagaimana cara menjawab apakah alibi yang dia sampaikan nanti. Dan tentunya kan ada pertanyaan dari pihak penyidik, kenapa ini noda merah ini ada di baju Anda? Nah, tinggal jawabannya apa di sana, kan seperti itu. Apakah memang baju itu pernah dipakai pada saat mengeksekusi di TKP pada saat jam krusial, atau baju itu dipakai terkena pada saat datang ke rumah TKP pasca eksekusi. Nah, itu semuanya bisa menjawab, terjawab oleh yang bersangkutan. Bagaimana cara menjawabnya, kan seperti itu. Dan tentunya pihak kepolisian juga bagaimana menangani kalau memang ini ada. Sekali lagi kan, ini kan kita tidak tahu apakah ini informasi Mr. X ada noda merah ini berasal dari penyidik ataukah berasal dari seseorang. Kan ini kan harus juga kita cari tahu juga, karena kan ini dari sang konten kreator dapatnya kan gitu kan. Apakah, sekali lagi pertanyaan, apakah info ini datang dari seorang penyidik, apakah dari seseorang lain selain penyidik, kemudian apakah datangnya dari proses identifikasi atau bukan dari proses identifikasi, ditemukan misalkan ya di tempat jemuran atau ditemukan atau ada noda merah kemudian dibawa. Nah, kita tidak tahu, tunggu saja. Tapi ini berita menarik sebenarnya ya, mudah-mudahan banyak celah-celah ke arah terbukanya kasus ya, karena bisa saja segala sesuatunya muncul secara tiba-tiba. Apakah Mr. X noda merah bisa membuka celah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.